Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus shalihin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin wa akhirul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadirin jamaah taklim yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala bentuk penyakit, dan mudah-mudahan kehadiran kita Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dapat menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Namun sebelum kita kaji kitab Majelis As-Saniyah, kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan untuk mendoakan kedua orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah menulis kita kembali ke alam barzah. Mudah-mudahan amal soleh mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kehilapan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bulan Rajab, kita dianjurkan banyak beristighfar. Jadi istighfar untuk kedua orang tua. Ya, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh mereka. Amin. Allahumma amin. Bitilkan niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah. Sekali lagi kita doakan kepada saudara-saudara kita semua yang ikut ya membantu sehingga terselenggara acara kita yang baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya. Amin. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sesuai dengan urutan itu, kita sudah sampai ke majelis yang ke-42. Al-Majlisu Ats-Tsani wal Arba'una bil Hadits Ats-Tsani wal Arba'ina. Temu dah halaman 121. Temu. Ini kitab berkurang nih, tadinya banyak. Ya, jadi yang nggak megang kitab ya dengerin aja dah. Kenapa kurang halamannya? Ya Allah. Tentu yang akan kita bahas ini adalah hadis yang menumbuhkan harapan kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini inti hadisnya. Ya, karena memang kita hidup ini antara khauf dan roja. Khauf itu takut akan azab Allah. Roja itu mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus seimbang. Kalau manusia hanya takut kepada Allah tapi nggak punya harapan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ini tentu akan pesimis, bisa-bisa stres hidup. Makanya harus diimbangi dengan roja. Itu punya harapan yang besar untuk dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan kalau kita lihat daripada Asmaul Husna, itu lebih banyak menekankan kepada arti pengampunan ketimbang yang menunjukkan azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Ya, saya ambil contoh firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ghafiriz dzambi wa qabili taubi syadidil iqabi. Apa yang Allah sebutin dulu? Ghafiriz dzambi, yang memaafkan dosa. Wa qabili taubi yang menerima tobat. Baru Allah sebutkan syadidil iqabi, baru yang maha keras azabnya. 2:1. Ya, banyak ayat-ayat ya yang tentunya sangat menimbulkan harapan besar di dalam diri kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Rajab ini ya kita mohon ampun untuk diri kita sekali lagi dan juga untuk kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Ya, mengawali ya sesuatu dengan mengucapkan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ajarkan di surat Al-Fatihah, merupakan surat pembuka, surat pertama, awalnya apa? Alhamdulillah. Ya. Kenapa kok nggak bilang bismillah? Karena bismillah itu khilaf antara ulama, apakah masuk dalam surat Al-Fatihah atau bukan. Kalau mazhab Syafi'i masuk, tapi mazhab yang lain nggak masuk. Itu sama-sama kuat. Kita lihat ada diskusi, Allah berfirman, yaitu Allah membagi ya surat Al-Fatihah. Allah menyebutkan apa? Yaitu qasamtus sholatah, aku membagi surat Fatihah. Kok surat Fatihah disebut sholat? Karena satu-satunya surat yang merupakan rukun dalam sholat adalah surat Al-Fatihah. Surat lain yang lain sunat. Sunat kita nggak baca juga nggak apa-apa, cuma nggak dapat pahala. Makanya diperbaiki itu ya makhraj ya, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Lalu baini wa baina abdi, aku bagi dua bagian, untukku dan untuk apa? Untuk hambaku yang membaca. Wa idza qala abdi alhamdulillah, Rasulullah tidak menyebutkan, diskusi ini tidak menyebutkan bismillah. Apabila hambaku membaca alhamdulillah, qultu, kata Allah, aku berkata, hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Ya, pujian setinggi langit ya yang diucapkan oleh manusia tentu nggak sesuai dengan anugerah Allah, ya, dengan nikmat Allah. Makanya Allah ajarkan cara memuji aku melalui surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, yaitu kalau kita baca Alhamdulillahi rabbil alamin, dia oleh Allah, hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, ya, asna alaiya abdi, hambaku telah menyanjung aku, dijawab oleh Allah. Lalu Maliki Yaumiddin, ya, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Ya, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi. Ini batasan antara bagian untukku dan bagian untuk hambaku yang membaca Al-Fatihah. Jadi sampai di situ tuh bagian Allah. Ya, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Begitu kita baca ihdinas shiratal mustaqim, dijawab oleh Allah, sa'alani abdi, hambaku telah meminta kepadaku. Ya, sa'alani abdi, ya, falahu ma sa'al, maka baginya apa yang diminta. Ya, itu jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai ihdinas shiratal mustaqim sampai apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu punya kita, punya yang membaca. Ya, dari situ Allah jawab sa'alani abdi. Makanya karena di situ adalah permintaan kita, doa kita pada Allah, maka dianjurkan membaca amin. Membaca amin. Artinya apa? Istajib. Ya, ya Allah kabulkan. Itu bahasa Arab, bukan bahasa asing. Ya, kok mereka juga nyebut amin? Nah, ini menunjukkan bahwa ya bahasa setelah Nabi Nuh itu hanya satu. Bahasa apa? Bahasa siapa anaknya Nabi Nuh, bukan Kan'an, Syam.
Sam, maka bahasa disebut bahasa Samiyah. Ya, lalu setelah mereka banyak punya keturunan, mereka terpencar. Nah, berikutnya terpencar, masing-masing bikin bahasa. Kelompok Yahudi bikin bahasa Ibrani. Nasrani ya membuat bahasa Suryani. Lalu bahasa Feniki, lalu juga bahasa Arab. Makanya banyak kesamaan ya di antara 4 bahasa ini. Kenapa? Karena bahasa induknya berasal dari satu bahasa, yaitu bahasa Sam. Bahasa Sam. Jadi kalau belajar di adab itu, di Fakultas Adab, ada pelajaran namanya al-lughawiyat, linguistik. Itu mau mengkaji itu. Ya, tentang keluarga bahasa. Makanya ada istilah keluarga satu bahasa. Itu dikumpulkan. Ya, seperti di Afrika banyak tuh. Ya, ini disatukan. Kenapa disebut satu keluarga bahasa? Karena banyak kesamaan. Ya, jadi apa namanya? Bukan berasal bukan bahasa Arab, bukan. Itu bahasa Arab asli. Asli. Bahkan menurut peneliti dari ilmu linguistik yang masih hampir sama dengan bahasa Sam adalah bahasa Arab. Bahasa yang lain itu banyak perubahan. Bahasa Arab yang dianggap apa? Paling asli atau mendekati bahasa Sam. Ya. Nah, jadi ya apa namanya? Itu Allah ajarkan cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi infarada bi asma'ihi al-uzma. Yang hanya Allah yang mempunyai nama-nama yang agung. Nama-nama yang agung. Nama-nama yang besar. Yaitu yang terangkum dalam Asmaul Husna. Itu maksud asma Allah itu. Ya, walillahil asmaul husna. Fad'u biha. Oh, cakep itu kalau berdoa, baca dulu Asmaul Husna, baru minta kepada Allah. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Saya pernah waktu Ki Haji Samsuri Badai, itu Kiai Tebirang ke rumah. Ya, waktu itu kalau nggak salah saya baru punya anak Ikromi. Langsung saya minta doa beliau baca itu Asmaul Husna, baru minta. Wah, saya girang banget itu. Lengkap 99. Ya, 99. Ya, itu dianjurkan. Kata Allah, fad'u biha. Ya, kalau kita ya berdoa, baca dulu. Atau paling enggak, kalau kita enggak hafal, sesuaikan permintaan kita dengan Asmaul Husna. Jangan sampai kita minta rezeki, ujungnya apa? Ya, innakal ghafurur rahim. Tidak rezeki, ghafurur rahim. Ya kan? Innaka antar razzaqul karim. Itu yang tepat. Ya, baru kalau kita minta ampun, ujungnya baru innaka antal ghafurur rahim. Jadi harus disesuaikan permintaan kita dengan kita menggunakan Asmaul Husna. Kita minta rezeki malah apa ujungnya apa? Pengampunan. Allah Maha Pengampun, ya nggak tepat. Ya, itu merupakan syarat dalam kita berdoa. Jadi bi asma'ihi al-uzma. Nama-nama Allah yang agung. Kenapa? Karena nggak ada yang menyamai. Tidak ada yang menyamai. Jadi ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu banyak punya nama terangkum dalam Asmaul Husna 99. Tambah 1 dengan Allah berarti apa? 100. Ya, kalau Allah itu ya Al-Ismul A'zam. Nama yang paling agung. Ya, makanya kalau dari Asmaul Husna dibandingkan dengan nama Allah, orang namanya Abdullah nggak boleh dipanggil Allah. Orang nggak berani panggil dia Allah. Ya paling nggak Dul, itu paling ini dah. Tapi kalau Abdul Khalik, orang bisa panggil dia Khalik. Abdul Mun'im, orang bisa panggil dia Mun'im. Ini bedanya antara Allah dengan Asmaul Husna. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kalau berbicara perbuatannya Allah menggunakan apa? Al-Mu'azzam nafsuh. Menggunakan kami. Seperti Allah menceritakan ciptaannya. Ya, yaitu ciptaan manusia. Wa khalaqnal insana. Nah, itu kan nahnu, kami. Ini namanya mu'azzam nafsuh. Tetap zatnya esa. Loh, kenapa pakai nahnu, pakai kami? Nah, disitulah terangkum Asmaul Husna di dalamnya. Ya kan? Ra'ufnya masuk, Rahimnya masuk, Ghafarnya masuk, dan seterusnya. Itu perbedaan. Bukan berarti apa enggak esa, enggak. Tetap esa sekalipun Allah kalau berbicara
berbicara perbuatannya itu lebih kepada kami, nahnu atau inna. Tapi kalau zatnya Allah berbicara tunggal. Qul innani anallah. Innani Allah. Sungguhnya aku adalah Allah karena esa. Ya, itu perbedaannya. Lalu al-mukhtassi bi rahmati, yang hanya Allah ya punya sifat rahmah, kasih sayang. Ya, kasih sayang Allah. Wal jabaruti, dan juga hanya Allah yang punya sifat al-jabbar. Makanya ada kalau namanya al-jabbar, sangat perkasa. Wal mulki, dan punya sifat ya menguasai. Ya. Jadi oleh karena itu ketika kita baca Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Ulama menganjurkan dalam tafsir Maraghi, ya, rakaat pertama itu kita panjangin Maliki Yaumiddin, berarti apa? Yang memiliki. Tapi kalau kita baca panjang Maliki Yaumiddin, yang menguasai. Dua-duanya benar. Itu dua qiraah. Di Maraghi dijelaskan ya, tafsir Al-Maraghi boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin ya. Al-A'azzi, yang maha agung ya, maha tinggi, aziz. Al-Ahma, ya, maha tinggi. Al-Mutafadzili bil afwi, yang punya keutamaan itu memaafkan. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah sudah tahu bahwa manusia tidak akan luput daripada perbuatan dosa, siapapun ya, kecuali para utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, utusan sendiri yang betul-betul bersih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lain, Nabi Adam karena pernah berbuat salah. Wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kan gitu ya. Tapi semua itu sudah Allah maafkan. Tetap mereka adalah maksum. Tapi kalau Nabi Muhammad ya belum pernah. Ketika beliau ya sebelum menjadi rasul, umumnya para nabi itu menjadi pengembala. Rasulullah juga mengembala. Bukan kambing milik beliau, milik orang-orang kaya Mekah. Beliau diupain doang. Nah, pada suatu hari di Mekah itu ada keramaian, ada pesta, mungkin pesta perkawinan. Rupanya ada dangdut, ada layar tancap. Nah, Rasulullah bilang sama temannya, tolong jagain ya kambing-kambing saya sama ke Mekah. Berangkat Rasulullah SAW dengan niat pengen lihat keramaian. Begitu dekat Mekah, Allah tidurkan beliau. Allah tidurkan beliau. Ya, nggak jadi. Bangun-bangun matahari terbit. Beliau nggak nyesel, nggak girang. Memang kita nyesel. Ya, beliau nggak nyesel. Sampai 2 kali itu, menurut riwayat sampai 2 kali. Ya, ini betul-betul Allah lindungi. Ya, gitu. Nggak pernah. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Yaitu Allah ampuni dosa-dosa kamu yang lalu atau dosa-dosa kamu yang akan datang. Ini bukan berarti Rasulullah punya dosa. Gitu. Jadi Rasulullah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim itu masih minta ampun kepada Allah. Tapi Nabi Muhammad langsung, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Rasulullah nggak punya dosa. Ya. Kok ditegur oleh Allah? Namanya ayat aitab. Memang Rasulullah ya pernah ditegur oleh Allah. Bukan berarti Rasulullah berbuat salah, enggak. Ini antara Nabi Muhammad sebagai makhluk dengan Al-Khaliq, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Contohnya apa? Ayat teguran Allah kepada baginda Rasul, yaitu ketika ya Abdullah bin Ummi Maktum, beliau seorang tunanetra buta, bermodalkan tongkat, ya, yaitu Rasulullah sedang memberikan ajakan untuk beriman kepada orang-orang kafir. Ketika itu orang kafir cukup banyak. Ini kesempatan bagi Rasulullah SAW. Ya, beliau sedang menyampaikan dakwah, mengajak orang kafir untuk beriman. Tiba-tiba datang sekonyong-konyong seorang tunanetra, Ummi Maktum, memutus penjelasan Rasulullah. Nah, Rasulullah kan
hitung-hitungannya daripada satu kan mendingan orang banyak kan gitu. Sama Rasulullah nggak diladenin. Ini Umi Maktum bertanya tentang Islam, nggak diladenin. Turun firman Allah merupakan teguran. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kata Allah, dia merungut. Siapa merungut? Baginda Rasul. Ya, wa tawalla, dan berpaling ketika datang padanya al-a'ma, seorang tunanetra. Ya, Umi Maktum. Ini secara strategi dakwah Rasulullah nggak salah. Cuma kan Rasulullah nggak tahu, ya kan? Yang mau beriman yang mana nih? Yang banyak apa yang satu kan gitu? Ya, Allah yang maha tahu. Daripada banyak, ya mereka nggak mau beriman, mendingan satu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghargai meskipun orang buta adalah makhluk Allah. Itu kata ulama seperti itu. Ya, itu ayat teguran. Nah, ketika perang Badar, kan umat Islam menang, punya tawanan 70 orang kafir. Rasulullah seperti biasa sebelum ada wahyu selalu apa? Bertanya kepada para sahabat. Karena itu diperintahkan oleh Allah, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri wa idza tawakkal 'ala Allah bahwa asbuh. Itulah diperintahkan musyawarah. Rasulullah SAW disuruh bertanya kepada para sahabat, ya, biar sahabat itu merasa diorangi nama Rasulullah, merasa dibanggakan. Ini salah satu cara sahabat cinta kepada Rasul. Allah suruh, ya kan? Terkadang nggak ada wahyu. Allah tidak menjelaskan satu kasus. Nah, seperti kasus ini tawanan. Rasulullah tanya, ini kita mau apain? Bahasa begitu aja, bahasa Betawi aja begitu dah. Ini 70 orang kita apain nih? Kita cincang, kita apain gitu lah. Ya, kata Umar, bunuh semua. Jangan terima tebusan mereka untuk bebas. Sebab mereka kalau bebas pasti akan memusuhi Islam. Karena dalam perang Badar itu tawanannya apa? Gombong-gombong orang kafir. Ya, sulit untuk masuk Islam. Kalau mereka dibebaskan pasti akan memusuhi Islam. Abu Bakar pendapatnya lebih lunak. Ya, kita terima saja kalau mereka mau menerima tebusan. Turun firman Allah, wa ma kana lin nabi ayyakuna lahu asra. Nabi Muhammad nggak patut punya tawanan. Nangis Rasulullah. Abu Bakar nangis. Ya, untung beliau, ya, Rasulullah dan Abu Bakar belum melaksanakan. Umar datang. Ngelihat Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq menangis, Rasulullah nanya, Umar nanya, ma yubkikuma, apa yang membuat kalian berdua menangis? Rasulullah cerita, Umar ikut nangis. Kalau macam kita kan bangga, coba dari ikut pendapat saya, nggak ditegur sama Allah kan gitu. Tapi Umar justru dengan tawaduknya beliau ikut menangis. Makanya Rasulullah SAW nggak segan-segan memuji Umar bin Khattab di hadapannya. Kenapa? Umar dipuji nggak bakalan besar kepala, tetap tawaduk. Satu contoh pujian Rasulullah mengatakan pada Umar, idza salaka Umaru fajjan salakatu syayatinu fajjan akhar. Kalau Umar lewat di satu jalan, itu setan pada bubar, memilih jalan yang lain. Takut sama Umar, takut. Umar dibilang begitu ya nggak besar kepala, nggak, tetap tawaduk, ya kan? Tetap. Ini dibuktikan sabda Rasul dengan apa? Umar ketika Amr bin As menguasai Mesir, ya kan? Umar jadi khalifah, Amr bin As jadi gubernur. Kan biasa Sungai Nil suka terjadi surut, ya, surut. Nah, kebiasaan orang Mesir kuno itu ada satu wanita cantik yang ditumbalkan, diceburin sampai mati, ya kan? Amr bin As lapor kepada Umar, kata Umar, jangan lakukan itu. Nih, lempar nanti surat saya. Ini surat atau isi jawaban, ya, disuruh lemparin tuh ke Sungai Nil, langsung pasang, langsung banyak air. Rupanya ditahan oleh setan, oleh jin. Itu Umar bin Khattab, ya, itu luar biasa itu, ya. Bahkan banyak riwayat ketika gempa, ya, seseorang lapor ada gempa, suruh bawa tokat saya tancepin, berhenti gempa, ya, itu Umar bin Khattab, ya. Jadi ya itulah, ya, makanya dalam istilah sufi, man khafallaha khafa minhu kullu syai. Orang yang takut kepada Allah maka akan takut kepadanya segala sesuatu. Dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan, ini hampir sama dengan zaman sekarang. Dulu ada ulama besar, ya,
cuma banyak mengkritik pemerintah, kerajaan. Tinggalnya jauh dari kota. Rupanya raja marah, akhirnya dibentuk pasukan, suruh memanggil paksa atau mendatangkan paksa ulama itu. Mereka berangkat nih satu pasukan. Ya, rumah ulama itu melewati hutan. Ya, akhirnya ulama itu ditangkap. Ya, dibawa ya, karena satu pasukan ulama itu nggak melawan sama sekali. Nah, ketika ya tentu kan jaraknya jauh, sehingga sambil hutan itu malam, rupanya di tengah hutan itu ada rumah milik orang Nasrani. Akhirnya pasukan itu diajak nginep di rumahnya. Sementara tawanan ini, seorang ulama, dibiarkan di luar dengan harapan dimakan binatang-binatang buas, karena hutan itu terkenal banyak binatang buasnya. Begitu pagi mereka bangun, mereka heran. Betul, buaya ada, harimau ada, macan ada. Itu semuanya jagain ulama ini. Kenapa? Karena rasa takutnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga yang lain juga takut. Itu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, ya mudah-mudahan lah. Ya, kita mengharap ya Habib kita, Habib Rizik, ya, karena insya Allah betul-betul takut kepada Allah, maka segala sesuatu juga akan takut. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian bil afi wal maghfirati, yaitu yang punya keutamaan memaafkan dan mengampuni ala ibadihi, atas hamba-hambanya, al muznibina, yang berbuat dosa. Manusia berbuat dosa itu manusiawi, tapi taubat dong. Ya kan? Makanya dalam hadis yang lain, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua, kata Rasul, manusia itu khata'. Ya. Itu bukan khati'. Kalau khati' sekali, khatta'un. Ini mubalaghah. Kullu bani adama khatta'un. Berarti berbuat salah aja nggak sekali. Tidak sekali. Kalau sekali khati'. Salah, tapi khatta'un ini mubalaghah. Ya. Itu kata Rasul. Tapi sebaiknya orang yang berbuat salah, at-tawwabun, yang mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dalam satu surat Allah berfirman, qul ya ayyuhalladzi qul ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, katakanlah kepada orang-orang, ya wahai orang-orang yang dirinya banyak dosa, israf, janganlah kalian putus asa dari pengampunan Allah, dari maghfirah Allah. Ya, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa, dan sungguhnya Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ini ayat ini menggembirakan kita yang banyak dosa. Ya, itu. Maka ya, ini jawaban para sahabat ketika ditanya oleh Sayyidina Ali, ayu ayatin arja indakum, ayat apa yang paling mendatangkan harapan besar dosa-dosa diampuni? Ada yang jawab ini salah satunya. Ali membenarkan. Namun Sayyidina Ali, ya bukan itu menurut beliau. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu aqimis shalah tarafain nahari wa zulufa minal lail innal hasanat yudhibnas sayiat. Itu menurut Sayyidina Ali. Ya. Jadi kebenaran ayat ini turunnya ketika salah seorang datang kepada Rasul supaya Rasul berdoa untuk diampuni dosa-dosa dia. Turun ayat ini girangnya bukan main. Berarti Allah kasih jalan keluar untuk mengampuni, untuk diampuni dosa-dosa. Saking girangnya dia, ayat ini buat saya doang. Ya nggak begitu dong, enak banget. Jadi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Jadi yang dilihat adalah keumuman ya ayat, bukan kekhususan sebab turunnya ayat. Ya, itu seperti itu. Ya. Tapi ada lagi yang mengatakan, ini saya dengar dari Syarifah, ya, yang sangat terkenal saat ini, yaitu Halimah Al-Idrus. Dia justru bukan itu jawabannya. Dia jawabannya dari Sayyidina Ali. Mungkin memang ada dua riwayat. Apa jawaban beliau? Saya juga baru dengar itu. Yaitu wala sawfa yu'tika rabbuka fataradhah. Beliau itu jawaban Sayyidina Ali.
Karena ayat ini Allah menyajikan kepada Rasul untuk Allah berikan sesuatu yang membuat Rasul itu redha. Ya, tapi jawab oleh Rasul. Ini ada dalam kitab Tafsir Munir juga ada. Rasulullah jangan menjawab. Apa jawaban Rasul? Ana la arda wa wahidun min ummati finnar. Aku nggak redha kalau ada salah seorang umatku masih di api neraka. Kira-kira ayat ini ya membangkitkan harapan kita yang besar untuk menjadi penghuni surga. Rasulullah nggak rela kalau ada seorang umatnya ya itu masih di neraka. Ada kan Allah keluarin ya untuk membuat Rasulullah itu redha. Karena hanya itu ya. Padahal kan nggak ada hubungan dengan pribadi beliau kan, ya kan? Tapi hubungannya dengan umat gitu ya. Makanya ya itu yang membuat Rasulullah redha kalau di neraka sudah tidak ada lagi ya seorang dari umat beliau yang beriman tentunya ya, yang beriman. Ya jadi itulah yang membuat harapan ya besar untuk diampuni dosa-dosa kita. Makanya jangan pernah putus asa. Falam yu'akhidhum, maka Allah tidak akan menuntut mereka. Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, Allah tidak akan menuntut mereka orang-orang berbuat dosa tapi mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik bitakhayulin, berbentuk khayalan ya kan, menghayal Allah akan menuntut mereka, nggak akan terjadi. Walawahman juga menurut pendapat yang salah. Jadi Allah tidak akan menuntut mereka yang berbuat dosa tapi mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat orang bertakwa Allah sebutkan itu bukan orang bersih daripada perbuatan dosa. Kita lihat ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, segeralah kalian meraih pengampunan Allah. Baru Allah suruh meraih surganya Allah. Ya, itu urut memang. Tanpa pengampunan Allah, manusia susah untuk masuk surga. Ini saya bukan nakut-nakutin, ya kan? Ya, karena surga kenikmatannya luar biasa. Sementara dosa kita banyak, amal soleh kita terbatas. Kalau Allah nggak ampuni dosa-dosa kita, susah kita masuk surga. Ya, susah masuk surga. Makanya raih dulu pengampunan Allah, baru meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, surga itu ya supaya kita ini umpamanya terakhir masuk surga, nggak khawatir tidak kebagian tempat, Allah sebutin arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi dijadiin satu. Itu seluas surga. Makanya kalau masuk surga terakhir jangan khawatir, pasti kebagian tempat. Dan lebih hebat daripada istana raja itu tempatnya. Itu orang yang masuk surga terakhir. Apalagi yang awal-awal ya, itu kurangnya seperti itu. Ya, siapa penduduk surga itu? Ya, yang saya ambil walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Disambil satu nih ya, awalnya alladzina yunfikuna fis sarra. Sambil ini yang terkait dengan berbuat dosa. Itu orang bertakwa adalah alladzina idza fa'alu. Itu orang yang apabila berbuat dosa zakarullah, langsung ingat kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Gak suci kan? Nggak suci. Tetap ada dosanya. Cuma bedanya dengan orang biasa, mereka kalau bersalah langsung mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang Allah suruh dengan kata perintahnya, tubu ilallah. Segeralah kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi, maka biasakan ikutin ulama. Kalau kita muqaddimah pidato kayak atau ya, di samping membaca memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, jangan lupa asyhadu an la ilaha illallah. Jadi setelah alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasul. Itu dianjurkan. Ya, dianjurkan membaca 2 kalimat
syahadat. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Al-Malikul Quddus, yang apa? Menguasai, yang suci. Alladzi wasi'a kulla syai'in rahmatan. Yang ya rahmat itu meliputi segala sesuatu. Wa ilman, dan juga ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad, penghulu kita yaitu Nabi Muhammad SAW, abduhu wa rasuluhu, adalah hamba Allah. Kalau dinisbatkan, dihubungkan kepada Allah, itu adalah kemuliaan. Orang berhamba kepada Allah, ya, ini adalah kemuliaan. Karena dia berhamba kepada penciptanya. Kepada penciptanya. Jadi, kalau ada orang berhamba bukan kepada Allah, ya, beribadah bukan kepada Allah, berarti apa? Menjatuhkan martabat dia sebagai manusia. Apalagi sampai menyembah ciptaan Allah yang ada di atas muka bumi ini. Dia menyembah melihat gunung gede disembah, pohon gede disembah. Itu merendahkan martabat dia. Kenapa? Karena pohon, gunung, dan apa saja yang ada di atas muka bumi ini adalah untuk manusia. Jadi derajatnya di bawah manusia. Kok disembah? Ya kan? Kok disembah? Berarti kan apa? Menjatuhkan derajat dia sebagai manusia. Makanya kita beribadah kepada Allah, kita menjaga, ya, yaitu apa? Martabat kita sebagai manusia. Karena yang kita sembah adalah yang menciptakan kita, maha besar, maha kuasa, dan seterusnya. Jadi ya, orang berhamba kepada Allah adalah kemuliaan. Makanya Rasulullah SAW, Allah ketika mengisra dan mi'rajkan beliau, Allah tidak sebutkan nama, tapi Allah tidak sebutkan Rasul, tapi Allah sebutkan hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liduriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya, sami'ul basir. Saya baru tadi di HP saya itu ada dialog antara Syekh Muttalib Sya'rawi dengan Syekh At-Tantawi Syekhul Azhar dengan Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim. Ya, di situ ya masing-masing apa menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Cuma kalau Syekh Muttalib Sya'rawi, beliau itu sangat erat hubungannya dengan Isra wal Mi'raj karena beliau namanya naik itu melalui itu. Jadi ketika beliau masih kuliah di Zakhazik, itu dosennya menyuruh kamu buat qasidah tentang Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj, beliau kan diadab, ya beliau buat. Ya, itu beliau ceritakan itu. Tapi kalau saya Tantawi, ya saya Tantawi disuruh menjelaskan tentang apa? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Beliau menjelaskan masjid, ya. Jadi dari masjid, kalau masjid itu masjid, ya, itu beliau jelaskan tentang kedudukan masjid, ya. Itu mau orang alim semua enak aja beliau ngomong, ya. Itu saya ada rekamannya itu, ya, rekaman, ya. Jadi dialog gitu, ya, gitu. Di tempatnya Syekh Al Azhar, yaitu Syekh Tantawi. Jadi ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Nah, jadi bi 'abdihi hambanya. Nah, yang sebut hamba itu jasad wa ruh. Berarti Nabi Muhammad itu Isra wal Mi'rajnya itu dengan jasad dan ruh, dalam keadaan sadar. Itu rahasia daripada Allah menyebutkan apa? Bi 'abdi, di samping kemuliaan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-marsulu, yang diutus ilan nasi. Biasa kan kita sering menjumpai al-mursal. Rupanya di sini al-marsul, ya sama saja. Kalau al-marsul itu dari rasulah yarsulu. Kalau mursal dari arsala yursilu mursalan. Sama. Yaitu apa disebut isim fa'il, isim maf'ul. Kan dalam tasrifan kan begitu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'lan fa'ilun wa maf'ulun. Kalau af'ala yaf'ulu if'alan, muf'ilan, muf'alan. Ya, itu makanya ada mursal, ada marsul. Saya jarang ketemu nih. Jarang. Biasa kan mursal. Nah, ini beliau menggunakan al-marsul. Yang diutus ila nasi kafatan. Untuk seluruh manusia.
Araban wa ajaman, baik ya orang Arab maupun orang non Arab disebut ajam. Makanya benar Imam Busiri mengatakan apa? Muhammadun Sayyidul Kaunaini wal Sakalain. Ya. Lalu terus apa? Wa Sakalain. Jadi membacanya menurut Arut ya, Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Sakalain. Jangan nain. Nanti ininya di kedua tuh. Kalau syair kan ada tengah-tengahnya begitu tuh. Nah, ini bagian kedua. Ni wal fariqani. Nanti kalau nggak gitu nggak sesuai wazannya. Ya, nggak sesuai. Kan itu bahar basit. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Nanti harus sesuai dengan mustaf'ilun ilunya. Tapi kalau dibaca wal fariqaini, orang banyak sering wal fariqaini salah. Ni-nya itu setelah. Jadi wal fariqai. Ni, nah baru di situ. Ya. Min urbin wa min ajami. Urbin itu apa? Orang Arab, ajami non Arab. Ya. Loh, kenapa dengan bahasa Arab? Kan katanya Rasulullah diutus ya bukan hanya untuk orang Arab. Kenapa kok Al-Quran dengan bahasa Arab? Ya. Jadi ya setiap Rasul diutus dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya. Nah, mujizat pertama Al-Quran adalah dari segi bahasa. Makanya dengan bahasa Arab untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ya itu betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mencari kekurangan Al-Quran nggak ketemu. Bahkan mereka mengagumi Al-Quran. Ya, Walid ibn Mughirah, orang kafir yang sangat memusuhi baginda Rasul, ya, dia sampai nggak beriman tapi dia tetap memuji Al-Quran. Apa kata dia? Innahu la halawah wa innahu la talawah wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini Khalid ya ibn Mughirah. Khalid ibn Mughirah. Kalau kita lihat dengan Khalid bin Walid, anaknya Khalid bin Walid. Memang doa Rasulullah kan begitu ketika di Taif. Rasulullah nggak mendoakan gembong-gembong kafir untuk masuk Islam. Yang Rasulullah doakan apa? Anak cucunya. Makanya Ikrimah anak Abu Jahal, alhamdulillah beriman. Termasuk Khalid bin, ini gembong kafir ini, Walid ya Ibnul Mughirah. Ya. Abu Jahal dengar kok Khalid bin Walid Ibnul Mughirah kok memuji Al-Quran. Dia seorang tokoh Quraisy. Kalau dia sampai masuk Islam, wah bahaya kita ini. Dipengaruhi oleh Abu Jahal. Akhirnya apa? Dia kembali menjadi kafir. Ya, dia kembali menjadi kafir. Justru usulan dia yang diterima. Jadi kan ya para tamu, ya orang dari luar Makkah itu kan pada datang tiap tahun. Itu dari zaman Nabi Ibrahim. Ketika memanggil manusia untuk datang ke Makkah. Kan gitu. Ya kan? Ini orang-orang kafir Quraisy khawatir kalau mereka dengar Al-Quran pasti akan beriman karena tahu daya-daya Al-Quran. Ini gimana supaya mereka tidak percaya kepada Al-Quran? Oh, banyak tuh usulan yang masuk tuh, rapat besar pemimpin-pemimpin Quraisy. Ya, yang satu mengatakan katakanlah Quran itu mantra-mantra dukun. Ya, sahir. Nggak diterima karena mereka tahu persis mantra-mantra dukun itu nggak seperti Al-Quran. Ada lagi yang mengusulkan katakanlah Quran itu apa? Syair atau syair bahasa Indonesianya. Juga nggak diterima. Karena definisi syair dengan Al-Quran berbeda. Karena syair itu definisinya adalah kalamun mauzunun muqaffah. Ungkapan yang berwazan, yang ada irama. Ya, makanya tadi Busiri itu namanya syair. Karena dia berirama, ada wazannya. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun kalau bahar basit. Ya kan? Ya, kalau bahar tawil, fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun. Ini ilmu udah mulai langka nih yang ngajar. Ya, ilmu arut. Ya, itu. Ya, justru saya pertama di Alteria ditantang itu. Saya ngelamar, Pak ngajar arut. Iya. Waktu itu yang ngajar teman saya, orang Sulawesi, ya, dia S2, lalu ya dapat apa? Dipanggil oleh Unhas, Universitas Hasanuddin. Akhirnya dia kembali, kosong tuh arut sekian bulan. Makanya begitu saya ngelamar, dekan langsung ajar arut. Iya, langsung terima makanya. Ya ditantang arut. Ini karena kosong tuh. Ya, ini mulai langka tuh yang ngajar arut. Ya. Nah jadi saya kembali itu. Ya. Lalu Walid ibn Mughirah punya usulan yang gitu. Menurut mereka apa?
katakanlah saja Al-Quran itu adalah sihir. Ya, sihir. Lalu mereka minta bukti. Apa buktinya Quran itu sihir? Ya. Kita tahu bahwa sihir itu pertama kali adalah ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawjih. Sihir harus kita percaya adanya. Karena itu Allah habarkan ketika mereka menuduh Nabi Sulaiman tukang sihir. Ya, wa makana Sulaimanu. Ya kan? Ya, itu kan ayatnya seperti itu, ya. Itu apa? Orang-orang Yahudi lebih mengikuti sihir daripada ajaran Nabi Sulaiman. Lalu mereka pelajari, ya, yaitu Harut wa Marut. Itu Harut wa Marut itu bukan malaikat. Sementara yang memasarkan itu malaikat, bukan malaikat, seorang raja, ya, yaitu dia mahir apa? Sihir. Akhirnya mereka minta diajarin, ya kan? Tapi Harut wa Marut nggak mau. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula, ya, fala takfur. Nahnu fitnatun fala takfur. Jangan kalian tergoda dan jangan kalian menjadi kafir. Karena apa? Menggunakan sihir. Tapi karena mereka minta terus, akhirnya apa? Diajarin. Ya kan? Wa ma yu'allimani min ahadin ya hatta yakula inama nahnu fitnatun fala takfur. Kan gitu. Lalu fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i. Itu fungsi sihir pertama kali, yaitu yang memisahkan suami istri, ya kan? Nah, Walid dibenarkan karena awal sihir itu yang bisa memisahkan suami istri. Sekarang kan sihir udah berkembang sampai panci masuk ke dalam perut. Oh, di Banyuwangi terkenal. Ya, kalau dia main sihir luar biasa itu. Ya, apa aja masuk ke dalam perut. Ya, dulu sebatas apa? Memisahkan suami dan istri. Karena ya prakteknya dalam Islam seperti itu. Artinya apa? Suaminya masih Islam, istrinya enggak, pisah. Pisah. Gitu. Pisah harus itu. Suami masuk Islam nih, ya istrinya enggak, pisah. Gitu. Pisah. Itu yang mereka pakai tuh. Ya, akhirnya diterima tuh pendapat apa? Walid ibnul Mughirah. Makanya kata Allah, innahu fakkara wa qaddar. Ya, disusul ditujukan apa? Kepada Walid ibn Mughirah. Ya. Lalu Allah tandai, inilah mukjizat Al-Qur'an. Allah tandai, ya, yaitu dia matinya melalui sakit di hidung. Melalui sakit di hidung. Ya, itu firman Allah, benar. Ketika perang Badar dia luka di hidungnya sampai mati. Ya, sampai mati. Itu Walid ibnul Mughirah. Kemudian ini pembukaan aja belum habis ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad wa ala alihi dan pada keluarganya, wa sahbihi dan pada para sahabatnya. Jarang kita di kitab itu memang ya salawat dengan Allahumma sholli wa sallim dengan kata perintah itu jarang. Bahkan memang katakan salawat justru sallallahu ala sayyidina. Jadi bentuknya apa? Khobar. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin itu bentuknya insya'i, perintah. Khobar tapi punya makna insya'i. Makanya begitu kita baca sallallahu alaihi wasallam harus punya arti semoga. Kalau enggak boleh. Semoga Allah menyampaikan salawat. Ya, harus. Ya, itu namanya apa? Khobari labzan insya'i makna. Itu kalau belajar balaghah gitu. Ya, ungkapannya khobari deh, karena bentuknya kabar. Tapi kalau perintah kan bentuknya apa? Insya'i. Gitu. Ya, tapi dia punya arti insya'i. Karena di situ kita minta kepada Allah, maka punya arti semoga. Semoga. Jadi lebih banyak bentuknya ini. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alladzina fazu biqurbihi. Yang mana mereka mendapatkan kemenangan ya dengan apa? Biqurbihi, dekat dengan Rasulullah, fil firdausil asma, di dalam surga Firdaus yang tinggi derajatnya. Ya udah, pembukaan ya. Hadisnya hampir sama, intinya yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni
dosa apapun yang dilakukan, meskipun banyaknya ya sepenuh bumi atau tingginya sampai apa awan, nanti ananas sama Allah ampuni, asal mau kembali kepada Allah, mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di bulan Rajab nih ya, perbanyak kita baca ya, Rabbighfirli warhamni watub, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya minimal 70 dah ya, itu kita biasain ya. Inilah ya, berarti kan kita apa, optimis, harus optimis dosa kita diampuni, karena Allah berfirman dalam hadis kursi, ana inda husni zanni abdi bi, aku ini tergantung baik sangkanya hambaku kepadaku ya. Makanya kalau kita ingin berdoa, kita berbaik sangka, doa kita diterima gitu. Jangan ya sebelum berdoa kita udah yakin doa kita nggak terima, jangan berdoa mendingan. Ya Allah nggak terima, ya dia yakin nggak diterima. Ini namanya husnuzon ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya saya kira ya cukuplah mukadimah saja ya kan. Ya yang penting kan apa namanya, kita ngaji gitu ya. Ya karena niatnya ngaji ya, mudah-mudahan ya segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama tadi dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita, nenek kakek kita, semua keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan muwafian li ni'amih mukafian li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Tawwab ya Ghaffar ya Ghafur, ighfir lana dhunubana, ighfir lana dhunubana, ighfir lana dhunubana bibarakati syahri safar ya syahri Rajab. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ya Razzaq, Allahumma ya Razzaq, Allahumma ya Razzaq, Allahumma atina rizqaka ya Allah, rizqaka ya Allah al-halal wal mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya hiya laka ridan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.